Tentukan 26 pemain ST bawah skuad Garuda tiba di Myanmar hari ini. Tiket di Vietnam ludes supporter sambut laga panas kontra Timnas Indonesia. Enggan lepas pemain, Bali United bantu Timnas AFF gembos rival. Main-main kritik Timnas, anggota DPR langsung disangsi. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Main-main kritik Timnas, anggota DPR langsung disangsi. Polemik terkait materi Timnas sepak bola Indonesia masih saja menuai kontroversi. Beberapa pihak bahkan tak sungkan mengekspresikan ketidaksenangan mereka dengan program naturalisasi yang saat ini tengah digencarkan oleh PSSI. Padahal program ini sesuai dengan prosedur FIFA dan legal. Selain itu, pemain yang dipilih pun juga pemain yang benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia. Namun, masih saja segelintir golongan bahkan pemangku kepentingan menganggap mereka orang asing. Padahal dedikasi para pemain diaspora untuk mengharumkan merah putih sama besarnya dengan pemain yang lahir dan besar di Indonesia. Terkini ada nama Komisi 10 DPR RI Nuroji yang beberapa waktu lalu menyampaikan pandangannya, yakni soal Timnas Indonesia dalam rapat Komisi 10 DPR terkait naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders oleh PSSI, di mana ia menyebut pada dasarnya setuju soal naturalisasi tapi ada hal yang menurutnya mengganjal, di mana bahkan Nuroji mengaku tak begitu bangga dengan kemenangan kesebelasan Indonesia lantaran mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi. Ia pun menilai ke depan PSSI harus memikirkan strategi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Akibat statement yang ia buat sendiri, Nuroji pun dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis oleh Majelis Kehormatan Dewan atau MKD buntut mengkritik naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Dalam hal ini, Ketua MKD Nazarudin Degam mengatakan Nuroji menerima sanksi itu lantaran terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena pernyataannya dinilai mengundang unsur diskriminatif. Pernyataannya dinilai memuat unsur yang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan. Selain itu, Nuroji juga dinilai tidak bangga atas kemenangan Timnas Indonesia yang notabene banyak pemain naturalisasinya. Nazarudin kemudian menjelaskan teguran tertulis pun sudah diberikan kepada Nuroji. Ia menyebut oknum ini akan hadir dalam sidang etik tertutup yang digelar MKD. Namun terkini Wakil Ketua MKD Agung Widiantoro menyebut Nuroji telah mengakui kesalahannya. Tiket di Vietnam ludes supporter sebut laga panas kontra Timnas Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Vietnam berada dalam satu grup dengan Timnas Indonesia, tepatnya di grup B bersama dengan Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga menghadapi Timnas Indonesia sendiri rencananya bakal berlangsung pada hari Minggu 15 Desember di Puto Provincial Stadium. Jelang laga penuh arti ini, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF melalui media Vietnam Total 24/7 mengabarkan jika pertandingan laga kandang menghadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah ludes terjual dalam waktu sehari. Total menyebut jika masih ada sejumlah tiket yang belum terjual untuk kelas biasa, meski tak banyak yang tersisa. Menurut media Vietnam ini, penjualan tiket untuk kelas termahal yang terjual habis menunjukkan besarnya antusiasme para supporter untuk mendukung tim berjuluk The Golden Star Warriors ini. The Tau juga menyebut antusiasme supporter sebagai bentuk untuk menagih utang Vietnam yang kalah dalam 3 laga beruntun dari Timnas Indonesia. Supporter sangat berharap bahwa Vietnam bisa mengalahkan Indonesia untuk mengakhiri rekor menyedihkan bertemu dengan anak asuh Sintayong. Memang, sejak dinakodai oleh Coach Shin, Timnas Indonesia dilabeli tim paling disegani di Asia Tenggara. Bahkan jadi raja baru sepak bola Asia Tenggara yang sebelumnya dikuasai oleh Vietnam. Di sisi lain, pertandingan ini bukan hanya menjadi tantangan untuk skuad Kim Sang-sik, tapi juga Timnas Indonesia. Mental akan menjadi faktor krusial, pasalnya anak-anak asuh STY juga akan bertanding di hadapan ribuan supporter tuan rumah. Enggan lepas pemain Bali United bantu Timnas AFF gembos rival. Bali United memilih untuk tak melepas 2 pemainnya ke ASEAN Cup 2024. 2 pemain yang dimaksud adalah Elias Dolah dan Privat Mbarga, di mana Elias Dolah merupakan pemain timnas Thailand, sedangkan Privat Mbarga adalah bagian dari timnas Kamboja.
Pihak Bali United sendiri mengakui bahwa belum ada surat resmi pemanggilan dari dua pemain itu dari pihak Thailand maupun Kamboja. Namun Bali United sendiri enggan melepas keduanya kalaupun surat resmi sudah diberikan. Alasannya karena ASEAN Cup atau Piala AFF ini tak termasuk agenda FIFA sehingga klub memang tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Diketahui ASEAN Cup 2024 sendiri akan dimulai pada tanggal 8 Desember. Ajang ini nantinya akan berlangsung sampai dengan 5 Januari. Dan pada rentan waktu tersebut, Bali United memiliki jadwal padat di Liga 1 2024-2025. Oleh sebab itulah, tim asuhan Stefano Cugura itu tentu tak ingin kekuatannya berkurang. Terlebih Privan Barga dan Elias Dola merupakan pemain andalan dari Bali United. Keputusan yang diambil oleh klub Bali United ini pun tentu sedikit banyak akan memberikan ruang untuk timnas Indonesia mengambil peluang atas kondisi skuad Thailand dan Kamboja jika nantinya bertemu. Dengan absennya dua pemain andalannya dipastikan kekuatan kedua kesebelasan akan berkurang. Sementara itu untuk timnas Indonesia sendiri, sebelumnya PSSI telah membentengi dengan kebijakan terkait pemanggilan pemain dari klub ke tim nasional. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa setiap pelatih Liga 1 2024-2025 harus melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Erick Thohir pun mendapatkan laporan dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Ferry Paulus bahwa kriteria itu masuk ke dalam klausul kontrak pelatih Liga 1. Tentukan 26 pemain ST bawa skuad Garuda tiba di Myanmar hari ini. Seusai latihan terakhir timnas Indonesia di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menentukan 26 pemain yang akan berlaga pada ajang AFF 2024 mulai dengan 8 Desember hingga 5 Januari. Dalam kesempatan ini, ST juga mengungkapkan hasil evaluasi latihan selama 1 pekan di Bali. Menurutnya tempo permainan masih kurang. Ia pun berharap beberapa pemain yang baru dan akan bergabung dapat beradaptasi dengan cepat. Diketahui memang satu persatu pemain abroad mulai bergabung dengan pemusat latihan timnas Indonesia. Setelah Ronaldo Kuateh dan Pratama Arhan, kali ini giliran Marcelino Ferdinand yang bergabung. Selain itu, Asnawi Mangkualam pun juga akan merapat ke timnas Indonesia dalam beberapa hari ke depan, di mana Backport LC di Thailand itu akan menyusul ke Myanmar pada 5 Desember. Dengan bergabungnya Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam di dalam skuad Garuda, ST pun berharap dapat membantu tim. Sementara itu, Arhan sendiri mengungkapkan kesiapan tim dalam ajang Piala AFF 2024 ini. Menurutnya semua sudah siap melakoni laga pertama. Para pemain kerap kumpul dan diskusi bersama satu sama lain. Di sisi lain, untuk Ivara Jenner dan Justin Hubner, ST menyebut belum ada keputusan apapun dari mereka. Mengenai hal ini, ST sendiri dipastikan telah memiliki rencana sendiri jika dua pemain tersebut terlambat atau bahkan urun bergabung. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri bakal memulai perjuangannya di Piala AFF 2024 dengan menantang tuan rumah Myanmar di Tuna Stadium Yangon pada 9 Desember.